Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dengan ujung NIM 154. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori pilihan konsumsi. Nah, teori pilihan konsumsi ini adalah ilmu ekonomi mikro yang mempelajari tentang bagaimana konsumen memilih barang dan jasa itu sendiri. Nah, di teori pilihan konsumsi itu ada yang namanya budget line. Nah, budget line ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada jumlah barang X dan barang Y yang mampu dibeli konsumen dengan tingkat pendapatan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjabarkan tentang rumus budget line itu sendiri. Yang dimana rumusnya adalah BL sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. Nah, ini adalah rumus budget line. Nah, saya akan membuat asumsi yang dimana misalnya PX-nya sama dengan 200.000, PY-nya sama dengan 400.000, dan BL. Soal ini kita ketahuinya PX-nya, PY-nya, BL-nya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Yang pertama, yang A itu jika hanya membeli PX, berapa yang B ini sama, tapi ini PY berapa ini. Terus yang C-nya itu jika X-nya sama dengan 14, berapa jumlah Y-nya. Nah, oke, setelah itu kita akan menjawab yang dimana jika hanya membeli PX berarti Y sama dengan 0, maka X sama dengan 4 juta per 200. Nah, hasilnya adalah 20. Nah, terus yang B-nya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 juta per PY-nya 400 sama dengan 10. Nah, ini yang A, ini yang B. Lanjut yang ke C-nya, kita di sini aja deh. Nah, yang C-nya itu kita buat 4 juta sama dengan 200 ya dikali 14 ditambah 400 Y sama dengan Y sama dengan 4 juta dikurang 200 ditambah 14 dikali 14, salah. 200 dikali 14 terus dibagi dengan 400 sama dengan hasilnya adalah 3. Oke, jadi di sini aku akan menggambarkan kurva budget line-nya. Nah, tadi kan
seperti yang sudah kita buat, yang sudah kita cari. Ini PX-nya yang vertikal, ini PY-nya yang horizontal. Tadi kan X-nya itu adalah 20 ya. Jadi 20 ini kita buat di sini. Nah, dan PY-nya itu 10. Terus kita buat, tadi ada 15, di sini 10, sini 5, 6. Nah, kita tarik garisnya ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu tadi yang C itu ada X itu adalah 14 dan di sini, dan Y-nya 3. Nah, ini dia. Ini garis C, ini titik C, ini titik A, ini titik B. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang kepuasan maksimal. Kepuasan maksimal itu adalah keadaan di mana konsumen mencapai keseimbangan antara besar pengorbanan yang dikorbankan dengan kepuasan yang didapat dari barang yang dikonsumsi. Nah, tadi yang kita sudah ketahui, yang dimana PX-nya itu adalah 200, PY-nya itu adalah 400, dan BL-nya adalah 4 juta. Nah, kita juga sudah mencari tadi kan, jika Y sama dengan 0, maka X adalah maka X-nya adalah 20. Nah, terus jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 10. Dan juga jika X-nya sama dengan 14, terus kita dapat tadi Y-nya adalah, dan Y-nya sama dengan 3. Nah, tadi kita sudah cari di sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat misalnya X adalah 8. Bagaimana jika X-nya adalah 8? Nah, jika X-nya adalah 8, berarti kita akan membuatnya jadi seperti ini. 4 juta sama dengan 200 dikali 8 ditambah dengan 400. Nah, terus sama dengan Y-nya adalah 4 juta dikurang 200 dikali 8 dibagi 400. Nah, saya akan menggambarkan kurva kepuasan maksimal. X, ini Y, sini 20, ini 10, sini 15, di sini 10, di sini 15, sini 5.
Saya akan tarik garisnya. Terus tadi kan X-nya itu adalah 14. 11 jadi ke 3. Nah, ini 3. Ini X-nya 14, Y3. Terus yang kita cari tadi X8, Y-nya 6. Di sini andaikan saja di sini 8 ke 6. Terus itu misalkan kita buat 25 X-nya dan Y-nya 2. Nah, kita akan menggambarkan diferennya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling maksimal itu adalah di ini, misalnya kita buat aja diferen C1, diferen C2, dan C3. Kepuasan maksimal ini, titik yang paling maksimal itu ada di titik CI1, indiferen CI1, karena titik ini adalah titik yang saling bersinggungan antara garis indiferen dan juga garis anggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan harga konsumsi. Nah, jadi soalnya itu jika harga PX-nya turun menjadi 160, berapa kepuasan maksimalnya? Nah, yang C, jika harga PX-nya naik menjadi 400, berapa kepuasan maksimalnya? Jadi Y sama dengan 0, maka X adalah 4 juta, karena budgetannya 4 juta, terus dibagi 160. Nah, ini jadinya 4 juta dibagi 160 sama dengan 25. Terus jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4 juta dibagi 400 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita masuk yang ini, yang A, masuk yang B. Yang B itu jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4 juta dibagi 400 sama 10. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4 juta dibagi 400 sama, ya, ini sama 10. Nah,
Terus yang B-nya sini sih salah, sorry. Nah, yang B-nya itu jika X-nya itu adalah, jika Y-nya adalah 0, maka X-nya sama dengan 4 juta dibagi 400 dengan 10, dan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 juta dibagi 400. Nah, ini sama ya. Oh iya, tadi saya lupa membuat jika maksimalnya ini 15, maksimalnya 15, berarti 4 juta sama dengan 15, 4 juta sama dengan harganya 160, 4 juta sama dengan 160 dikali 15 ditambah 400.000 sama dengan Y sama dengan 4 juta dikurang 160 kali 15 dibagi dengan 400. Terus di sini jika maksimalnya 8, maka 4 juta sama dengan 4 juta sama dengan 400 dikali 8 ditambah 400, terus dibagi terus Y-nya sama dengan 4 juta di 4 juta ditambah 4 juta dikurang 400 dikali 8 ya, ini 8. Habis itu ini 400 dibagi 400, ini 10, ini adalah 14, ini adalah 4. Saya akan menggambarkan HCC. Ini sini 0, terus di sini 10, di sini 5, ini 6, ini 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1. Setelah itu saya akan buat ini 25, 20, ini 15, ini 15, ini 20, ini 10, ini 5. Setelah itu saya buat 20 ini ke titik 10, kemudian lagi ya, terus ada 25 ke 10 juga. Terus ada titik berapa? Titik 10 ke 10. Terus saya akan menggambarkan ini ada jika maksimalnya 15, berarti anunya 3. Ini dalam
Terus jika maksimalnya 15, berarti ini 4 ya, sorry salah. Terus jika anunya tadi ada 14 kalau 3, kok kayak gini ya jadinya. Nah, berarti 15-nya ke 4 ya. Terus 14-nya ini ke 14-nya ini ke 3-nya. Dan setelah itu ada berapa? Ada 8 kedua. Ini kita buat 8. Nah, ini kita buat titiknya ini. Nah, ini dia HCC, kita tarik garis dari sini. Nah, ini adalah garis HCC-nya. Bener gak sih garis HCC? Nah, ini adalah garis PCC-nya. Nah, jadi saya akan membuat di sini ini ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, A-nya ini adalah yang normalnya, titik yang normal karena A ini harga normal. Sedangkan B dan C ini adalah terjadi perubahan harga. Nah, garis PCC A gabungan C, A dan B dan C ini garisnya itu adalah membuat namanya adalah garis PCC, yang dimana garis PCC ini digunakan untuk menurunkan kurva permintaan. Nah, jadi saya akan membuat kurva penurunan permintaan X. Nah, di sini saya akan ngikutin garisnya, menurunkan. Nah, setelah itu di sini ada X-nya itu ada 8, yang ini yang pertama, yang kedua ada 14, dan yang ketiga ada 15. Matiin sih? ya. Nah, jadi di sini harganya tadi harga yang 160 itu ada di 15. 160 di sini ada di 15. Nah, harga yang 200 itu ada di 14. 15. Terus dan juga harga 400 ada di 8. Nah, jadi seperti ini di titiknya. Nah, setelah itu kita akan garis. Nah, seperti ini adalah kurva menurunkan permintaan X. Nah, dari semua yang telah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan jika suatu harga barang itu naik, maka permintaannya akan menurun. Dan jika harga itu turun, maka permintaannya akan naik. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.